Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pabrik tempe dan 2 rumah warga desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, hangus dilalap si jago merah. 92 pelajar SMP di Purwakarta dicukur acak saat upacara oleh anggota Babinsa. Orang tua murid protes kepada pihak sekolah. Pasokan beras langsung dari Perum Bulog sulit didapat para pedagang. Harga beras di Purwakarta terus merangkak naik. Kita ke informasi pertama. Sebuah pabrik tempe di Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis pagi hangus dilalap si jago merah. Api yang cukup besar merambat kedua rumah yang berada dekat dengan pabrik. Kebakaran hebat yang direkam video amatir warga menghanguskan satu bangunan pabrik tempe dan 2 rumah warga di Jalan Sukaraja, Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis pagi. Kobaran api yang diduga dipicu korsleting listrik dari pabrik tempe itu sempat membuat warga panik karena api begitu cepat menjalar ke bangunan rumah lain yang berdekatan dengan pabrik tempe. Pemilik pabrik tempe panik keluar rumah meminta pertolongan kepada warga. Kan biasa beroperasi siang hari gitu. Kalau pagi kan saya ke pasar jam 2 tuh sama ibu nganter tempe pasar. Terus saya pulang jam 6 tuh ke rumah tuh keadaan api udah besar, di ruang tamu di plafon tuh udah besar. Dugaan sementara apa, Pak? Iya, terus adik-adik saya lagi pada tidur, saya langsung suruh bangun. Itu penyebabnya apa sih, Pak? Nggak tahu tuh, kayaknya korsleting listrik kayaknya. Soalnya nggak lagi aktivitas masak apa enggak. Gitu, produksi juga tempe siang kan gitu. Berarti api mulai dari atas blok. Iya, dari ruang tamu plafon gitu udah gede. Ada adik saya juga keluar juga sambil nunduk. Soalnya kan api udah gede banget. Ada korban jiwa nggak, Pak? Alhamdulillah nggak ada, cuman material doang sih kayaknya. Material berapa, Pak? Kira-kira Gitu. kerugian berapa, Pak? Hah? Kerugian kira-kira berapa kerugian? Nggak tahu ya, kalau kayaknya di atas 100 mah ada itu. Selain melahap pabrik tempe, kebakaran juga menghanguskan 2 rumah yang berdekatan. Petugas pemadam kebakaran baru bisa memadamkan api 1 jam kemudian. 8 armada mobil kebakaran dari kota dan Kabupaten Bogor dikerahkan ke lokasi. Hanya ini aja pabrik tempe, memang kebetulan dia plus rumah. Berarti total ada 2 bangunan yang terbakar? Ya, 2 bangunan. Ada korban jiwa kan? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan perkiraan kerugian kita belum bisa memprediksi untuk kerugiannya berapa. Ada berapa unit damkar yang dikerahkan buat pemadaman? Untuk unit Kabupaten Bogor ada 3 unit dan untuk Kota Bogor ada 5 unit keseluruhan, semua ada 8 unit. Ada kendala nggak untuk proses pemadaman sendiri? Alhamdulillah kita tidak ada kendala, hanya tadi terkali di depan karena akses kebetulan sempit. Jadi kita membutuhkan leader. Bangunan pabrik tempe dan 2 rumah yang hangus terbakar kini rata dengan tanah. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 4 keluarga yang tinggal di rumah yang terbakar terpaksa harus mengungsi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sebanyak 7 rumah kontrakan di kawasan Bedahan Sawangan, Depok hangus terbakar pada Rabu malam. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah kontrakan yang berada di kawasan Bedahan, Sawangan, Depok. Ada 7 kontrakan yang hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Salah seorang pemilik rumah mengatakan, saat peristiwa terjadi, rumahnya dalam keadaan kosong. Saya di rumah sakit, juga ibu saya lagi dirawat. Begitu telepon datang, ya musibah katanya rumah kebakaran. Konslet atau gimana, Pak? Kurang tahu. Belum tahu ya, Pak. Dan kosong Tapi rumahnya, Pak? kalau masalah kabel saya jamin. Berarti ini kosong ya, Pak, kondisi rumah? Ada kosong, ada kontrakan ada. Berapa rumah terbakar, Pak? Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Terangnya lebih juga, kita belum sedikit banget.
bukan karena kita tadi cuma hanya dapat keterangan dari sebagai warga aja. Tuh. Ada berapa mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi? Diterjunkan dari Bojongsari 3 mobil, dari Mako 1 mobil, dari Poswali 1 mobil, Cipayung 1 mobil, Cinere 2 mobil. Apakah ada korban jiwa, Pak? Dari Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Terima kasih. Proses pemadaman sendiri tadi makan waktu berapa jam, Pak? Waduh, kita juga kurang ini ya. Ada 1 jam, 2 jam? Lebih kurang lebih 1 jam setengah. 1 jam setengah. Siap. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Nahyudi melaporkan dari Depok. Protes anak mereka dicukur acak-acakan oleh anggota Babinsa di Purwakarta. Orang tua murid sebuah SMP nyaris memicu kericuhan di sekolah pada Rabu lalu. Rambut puluhan siswa tersebut dicukur acak-acakan karena dinilai tak disiplin saat upacara dan berambut gondrong. Rekaman video ini menunjukkan para siswa SMP Negeri 1 Kecamatan Manis Purwakarta yang rambutnya tengah dicukur secara acak oleh anggota Babinsa TNI saat upacara bendera Senin lalu. Hukuman ini karena siswa dinilai tidak disiplin saat upacara dan berambut gondrong. Akibatnya 92 siswa tersebut terpaksa harus merapikan rambut mereka dengan mencukur gundul setibanya di rumah. Kejadian ini sontak menyulut protes orang tua siswa yang anaknya dicukur acak-acakan. Orang tua mengecam pihak sekolah yang membiarkan tindakan ini meski dengan alasan mendisiplinkan para siswa. Rabu siang, para orang tua datang ke sekolah mempertanyakan hal ini. Sempat terjadi kericuhan lantaran orang tua tersulut emosi. Mereka berharap kasus seperti ini tak terulang lagi dan ada aturan yang lebih jelas tentang kerapian maupun kedisiplinan, terutama persoalan rambut. Kalau ada kejadian yang semacam ini nanti ada komunikasi dengan pihak komite bersama-sama dengan orang tua murid. Jadi kita akan sama-sama bertanggung jawab terkait masalah kegiatan yang di luar daripada dianggap luar batas menurut orang tua murid. Insya Allah kedepannya tidak akan lagi terjadi kembali. Itu aja harapan saya gitu ya. Tapi sebelumnya menyesalkan juga, Pak ya? Ya sedikit seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga sebagai orang tua murid ya ada bagusnya, ada sedikit ada ini. Ya, itu seperti itu. Makanya saya tadi bilang kita harus ada standar untuk peraturan. Kalau misalnya rambut gondrong itu kan relatif, Mas. Kata saya mungkin nggak gondrong, pihak sekolah kayak makanya harus ada standar yang jelas begitu. Kalau yang lainnya ada nggak? Kalau saya sih nggak. Tadi Pak Bawa cepat emosi, cepat kenapa Pak? Saya bukan emosi, Pak. Hanya memang bawaan saya tegas gitu. Menanggapi protes orang tua, pihak sekolah mengaku kesalahan yang telah dilakukan bersama petugas Babinsa TNI yang dimintai bantuan untuk membina. Tindakan cukur rambut itu diakui secara spontan. Tidak ada, saya katakan tidak ada kecuali spontan itu, Pak. Pak, karena rambut gondrong atau gimana maksudnya, Pak? Kelihatannya mungkin gondrong atau gimana? Ya mungkin awalnya lihat yang gondrong ya gitu, kemudian adalah keinginan untuk cukur. Dilakukan Babinsa itu instruksi dari siapa? Bukan, itu spontanitas, Pak. Ya. Karena mereka dilibatkan untuk pendisiplinan sebenarnya, Iya, Pak? bukan. Dia dilibatkan sebagai pembina upacara dan arahannya adalah pembinaan kepada anak-anak kita semua. Komandan Kodim 0619 Purwakarta juga meminta maaf dan menegur anggotanya atas kejadian ini. Keberadaan anggota Babinsa TNI di sekolah untuk membantu pembinaan kedisiplinan mengatasi kenakalan remaja, beserta seluruh tindakan seperti mencukur siswa sebagai hukuman. Pembinaannya itu seharusnya dijelaskan dulu ke pihak sekolahnya dan juga ke anak sekolah, baru dilaksanakan tindakan pengguntingan rambut seperti itu aja sih. Jadi dari orang tua, dari pihak sekolah dan juga kami juga menyadari bahwa memang kedepannya kita harus bersama-sama untuk mencetak generasi penerus ke arah yang lebih baik. Itu aja sih. Terima kasih. Berarti permasalahannya hanya komunikasi aja yang terjadi. Ya seperti itu. Tadi kan sudah mengetahui semuanya kan. Orang tua siswa, sekolah dan anggota Babinsa yang terlibat kejadian ini akhirnya saling memaafkan setelah mediasi yang melibatkan jajaran Muspika Kecamatan Manis.
Meski sempat terpicu emosi, para orang tua siswa bisa menerima permohonan maaf dari pihak sekolah dan berjanji tidak akan lagi mempermasalahkan hal ini. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Dampak kemarau panjang sejumlah wilayah termasuk di Soreang, Kabupaten Bandung mengalami krisis air. Aliran air bersih dari PDAM Tirta Raharja sudah 3 bulan terakhir tersendat. Warga pun menyerbu bantuan air dari Polresta Bandung. Ratusan warga di Parung Serap, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung mengerubungi truk tangki berisi 5.000 liter air bersih bantuan dari Polresta Bandung. Imbas musim kemarau panjang, warga di perkampungan ini sudah mengalami krisis air sejak Juli lalu. Tanpa bantuan, mereka harus membeli air dengan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk 1 galon berisi 18 liter air. Sebenarnya warga memiliki sambungan air dari PDAM Tirta Raharja. Namun selama 3 bulan belakangan, pasokan air tersendat. Ya dari sebelum Agustus. Dari sebelum Agustus. Ringan ya. Udah hampir sebulan lebih berarti ya Bu ya? Kalau sehari-hari pakai air di mana? Sehari-hari kadang ya pakai air galon beli. Kalau minum, cuman kalau untuk nyuci kan kalau bau kan beli khawatir ada penyakit. Galon isi ulang berarti ya? Iya, iya. Kalau ini bantuan baru pertama kali ke sini atau? Baru 1 kali ini. Dari pemerintah belum pernah ada, Bu? Oh, belum ada baru ini. Dari polisi aja, Bu. Karena semua berdampak lah, yang punya sumur juga sama sekarang lagi keringan. Keringan. Sangat butuh sekali Bu ya, air bersih. Iya, hal apa? Kita suka beli air isi ulang, paling untuk masak kayak gitu. Kalau untuk mandi ibaratnya kan minta-minta ke saudara kayak gitu. Nah, sekali beli air itu kalau untuk masak berapa Bu? Isi ulang 5.000 1 galon. Itu per hari kebutuhannya berapa galon Bu? Ya kalau tergantung masaknya Pak. Kalau airnya agak diirit-irit lah, namanya harus beli ya. Beda sama PDAM kan itu harus per kubik kayak gitu kan Pak. Polresta Bandung memberikan bantuan masing-masing 1 tangki air untuk tiap desa yang mengalami krisis air di wilayah Soreang, Banjaran, hingga Bale Endah. Ini ada usulan di Desa Parung Serap, Kecamatan Soreang, memang membutuhkan air bersih, makanya kami datang dengan tangki air bersih. Ini ada terus dilakukan? Ya, insya Allah selama menjelang sampai dengan tanggal 22 September, kami akan berkeliling ke desa-desa ataupun kecamatan mana yang membutuhkan air bersih. Ada berapa titik dan per titiknya itu didistribusikan berapa liter air? Untuk airnya kurang lebih ada 5.000 liter air bersih. Kalau untuk rencananya 1 hari 1 desa. Bang, ini sampai dengan tanggal 20. Ini informasinya air di sini sudah tidak bisa digunakan sejak berapa lama, Bang? Kurang lebih beberapa waktu yang lalu ya. Kalau dari warga informasi emang sudah cukup lama, makanya kami prioritaskan. Terhentinya aliran air dari Perumda PDAM Tirta Raharja ke ribuan rumah pelanggannya sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Perumda Tirta Raharja memasok air untuk wilayah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat dengan total sekitar 110.000 pelanggan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.